Di sebuah rumah sederhana di kota Makassar, polisi dikejutkan oleh penemuan mengerikan yang membuat bulu kuduk merinding. Sebuah freezer besar di dapur ternyata bukan hanya berisi daging sapi atau ayam seperti biasa, melainkan potongan tubuh manusia yang dibungkus plastik. Darah beku menempel di sisi-sisi kotak pendingin itu. Dan lebih mengerikan lagi, sebuah tengkorak kepala terlihat jelas, menatap kosong ke arah siapapun yang membuka pintu. Para polisi yang menemukan pemandangan ini sontak terdiam. Sebagian menahan mual, sebagian lagi melotot tak percaya. Malam itu, rumah sederhana ini berubah menjadi lokasi pembunuhan paling sadis yang pernah terjadi di kota Makassar. Beberapa hari sebelumnya, kehidupan pasangan ini tampak seperti keluarga biasa. Suaminya bernama Fajar, seorang teknisi bengkel motor. Istrinya Rani membuka warung kecil di depan rumah. Dari luar, semua tampak normal. Tapi tetangga sering mendengar suara pertengkaran dari balik dinding. Rani sering menuntut uang tambahan, karena ia tahu Fajar punya penghasilan lebih besar dari yang diberikan. Setelah diselidiki, ternyata Fajar terlilit hutang dari seorang rentenir. Ia bahkan diduga ikut menggelapkan onderdil bengkel untuk menutupi utang-utangnya. Puncak pertengkaran terjadi di malam naas itu. Rani yang sudah tidak tahan lagi mengancam akan melaporkan semua perbuatan Fajar ke polisi. Kalimat itu membuat amarah Fajar meledak. Ia merasa hidupnya sudah di ujung tanduk. Dalam kepanikan dan kebencian yang bercampur jadi satu, Fajar meraih palu dari bawah meja. Satu hantaman keras mendarat di kepala istrinya. Tubuh Rani ambruk seketika, bersimbah darah di lantai. Dalam detik itu juga, hidupnya berakhir. Namun yang membuat kasus ini semakin sadis adalah apa yang dilakukan Fajar setelahnya. Dengan tangan berlumur darah, ia menyeret tubuh istrinya ke dapur. Dengan golok dapur, ia mulai memotong-motong jasad itu menjadi beberapa bagian. Potongan tubuh itu kemudian dimasukkan ke dalam freezer besar yang biasanya dipakai untuk menyimpan daging warung. Darah menetes di lantai, bercampur dengan aroma amis yang memenuhi ruangan. Malam itu rumah mereka berubah menjadi tempat penyimpanan mayat. Beberapa hari setelah itu, warga sekitar mulai curiga. Warung kecil milik Rani yang biasanya ramai tiba-tiba tutup. Tidak ada lagi suara Rani menyapa pembeli. Bau busuk perlahan menyebar dari rumah itu. Tetangga terdekat, Bu Yuni, mengaku sering mencium aroma aneh setiap malam. Bau amis bercampur busuk menusuk hidung, membuatnya sulit tidur. Lebih aneh lagi, suara mesin freezer terdengar terus menyala tanpa henti. Berdengung keras, seolah ada sesuatu yang disembunyikan di dalamnya. Warga semakin khawatir. Beberapa di antara mereka mulai bergosip, menduga Rani mungkin sudah tidak ada. Ketika rasa penasaran berubah jadi ketakutan, seorang tetangga memberanikan diri melapor ke polisi. Malam itu, 3 polisi datang ke rumah Fajar. Ia berusaha menenangkan diri, tapi wajah pucat dan tangan gemetar membuat semuanya semakin mencurigakan. Polisi mencium bau menyengat begitu masuk. Mereka meminta Fajar membuka freezer di dapur. Dengan pada panik yang meronalik, polisi akhirnya memaksa. Dan saat pintu freezer dibuka, potongan tubuh manusia terlihat jelas. Suasana langsung hening. Seorang polisi muda menutup mulut, berusaha menahan mual. Warga yang ikut menyaksikan berteriak histeris. Fajar mencoba kabur, tapi segera ditangkap dan diborgol. Malam itu kebenaran yang mengerikan akhirnya terbongkar. Fajar digiring ke kantor polisi. Di ruang interogasi ia duduk dengan wajah kusut, baju penuh bercak darah kering. Seorang penyidik senior, Kompol Arif, menatap tajam ke arahnya. Suasana ruang interogasi tegang. Awalnya Fajar hanya diam, menunduk. Namun setelah berjam-jam ditekan pertanyaan, ia akhirnya bicara. Dengan suara bergetar, ia mengaku menghantam kepala istrinya dengan palu. Ia bercerita bagaimana tubuh itu tergeletak, bagaimana darah mengalir deras di lantai, dan bagaimana ia panik mencari cara untuk menyembunyikan jasad. Ia mengatakan dengan golok dapur, ia memotong-motong tubuh istrinya menjadi bagian kecil agar bisa masuk ke freezer. Setiap detail ia ceritakan dengan wajah kosong, seolah tanpa perasaan. Para polisi di ruangan itu menahan napas, sebagian bahkan menunduk tak sanggup mendengar. Kompol Arif akhirnya berkata dengan nada tajam, "Kamu bukan hanya membunuh istrimu, tapi memperlakukannya seperti potongan daging." "Sadis sekali kamu, Jar." Fajar terdiam. Air matanya jatuh, tapi wajahnya tetap kosong, penuh ketakutan dan penyesalan yang terlambat. Keesokan harinya, berita penemuan mayat mutilasi ini langsung menyebar luas. Rumah Fajar dipasangi garis polisi. Puluhan warga berkerumun, sebagian marah, sebagian tak percaya. Tangisan terdengar dari orang-orang yang mengenal Rani sebagai sosok ramah. Media televisi lokal menayangkan berita ini sebagai breaking news. Judul besar terpampang di layar, Makassar gempar, suami mutilasi istri dan menyimpan jasad di freezer. Foto-foto rumah Fajar dan penangkapan dirinya viral di media sosial.
Ribuan komentar warganet muncul, sebagian menuntut hukuman mati, sebagian lagi hanya bisa menuliskan kata-kata ngeri. Polisi pun menggelar konferensi pers. Kompol Arif dengan wajah serius berkata, motif pelaku adalah ekonomi dan hutang, tapi cara ia memperlakukan jasad korban benar-benar di luar nalar. Kata-kata itu membuat kasus ini semakin ramai diperbincangkan. Makassar benar-benar gempar. Proses hukum berjalan cepat. Fajar ditahan di sel khusus dengan pengawalan ketat. Jaksa penuntut umum menuntutnya dengan pasal pembunuhan berencana dan mutilasi. Sidang di Pengadilan Negeri Makassar dipenuhi wartawan dan warga. Begitu Fajar digiring masuk dengan baju tahanan oranye, teriakan langsung terdengar dari pengunjung sidang. Ada yang berteriak minta hukuman mati, ada yang menangis melihat wajah dingin Fajar. Jaksa membacakan kronologi sadis itu di depan hakim. Banyak orang menutup mata tak sanggup mendengar detail mengerikan itu lagi. Ibunda korban menangis histeris di ruang sidang, meminta pelaku dihukum mati. Namun akhirnya hakim menjatuhkan vonis penjara seumur hidup bagi Fajar. Putusan itu menimbulkan pro dan kontra, tapi satu hal yang pasti, hidup Fajar sudah berakhir di balik jeruji besi. Rumah sederhana tempat kejadian itu kini kosong. Garis polisi masih menempel lusuh tertiup angin. Kasus ini menjadi pengingat bahwa amarah, tekanan, dan dendam bisa berubah menjadi tragedi yang paling sadis. Dan malam di Makassar itu akan selalu diingat sebagai salah satu kasus pembunuhan paling mengerikan di Indonesia. Polisi yang sudah memenuhi rumah itu mulai melakukan penggeledahan lebih detail. Lampu sorot diarahkan ke setiap sudut ruangan, menciptakan bayangan mencekam di dinding kusam rumah Fajar. Bau busuk yang menusuk hidung semakin kuat, membuat beberapa warga yang ikut menyaksikan menutup mulut dan mundur ketakutan. Salah seorang petugas akhirnya menyorotkan senter ke arah freezer besar di sudut dapur. Dengan hati-hati mereka membuka pintu yang sudah berkarat. Seketika hawa dingin bercampur bau busuk menyembur keluar. Terdengar jeritan kecil dari warga yang berdiri di luar jendela, mencoba mengintip. Di dalam freezer itu, polisi menemukan potongan tubuh yang sudah tidak utuh lagi. Ada tulang belulang yang masih menempel daging, ada potongan tangan yang membeku, dan bercak darah kering di dinding freezer. Semua itu langsung membuat suasana semakin kacau. Fajar yang berdiri di pojok ruangan mulai gemetar. Polisi segera memborgol tangannya, sementara warga berteriak-teriak histeris menyebut namanya. Beberapa bahkan menangis tidak percaya bahwa pria yang mereka kenal sehari-hari bisa melakukan hal sekejam ini. Ketika petugas mengangkat satu persatu potongan tubuh itu ke dalam kantong jenazah, kamera dokumentasi polisi merekam semuanya. Sorotan lampu, bau anyir, dan teriakan warga bercampur jadi satu, menciptakan malam yang tak akan pernah dilupakan warga sekitar. Setelah menemukan bukti yang tidak bisa terbantahkan, polisi langsung membawa Fajar keluar dari rumah. Tangannya diborgol erat, wajahnya pucat pasi, matanya berputar-putar gelisah. Setiap langkah terasa berat, seolah tubuhnya sendiri tak sanggup menopang dosa besar yang baru saja terbongkar. Di luar rumah, puluhan warga sudah berkumpul. Teriakan, hinaan, dan makian terdengar bertubi-tubi. Beberapa orang bahkan mencoba mendekat untuk meluapkan amarah, namun segera ditahan oleh petugas. Suasana semakin gaduh, hingga beberapa anak kecil yang ikut menonton langsung ditarik orang tuanya menjauh. Polisi memasang garis kuning di sekeliling rumah, menutup rapat akses agar tidak ada warga yang masuk. Beberapa petugas lain sibuk mengangkut barang bukti, termasuk freezer yang menjadi saksi bisu kejahatan mengerikan ini. Kamera dokumentasi polisi terus menyala, merekam setiap detail peristiwa malam itu. Tak lama kemudian, mobil polisi yang akan membawa Fajar keluar tiba di depan rumah. Dengan wajah tertunduk, ia digiring masuk ke dalam mobil. Dari balik kaca, sorot matanya kosong, seolah menatap kehampaan. Di saat yang sama, media lokal mulai berdatangan. Wartawan dengan kamera dan mikrofon berebut posisi untuk merekam kejadian. Sorot lampu kamera menambah suasana tegang malam itu, membuat rumah sederhana tersebut menjadi pusat perhatian seluruh warga. Bagi warga sekitar, malam itu akan selalu dikenang bukan sebagai malam biasa, melainkan malam terbongkarnya sebuah kejahatan yang sulit dipercaya. Apakah kamu mau saya langsung lanjutkan bagian 9 biar alurnya tetap mengalir sampai ke proses hukum di kantor polisi?